Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang takdir mempersatukan kamu dan dia. Jadi, ini siapa yang akan dipersatukan oleh takdir sama kamu? Jadi, ini adalah general reading, energi bisa rasa bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Lalu this is timeless reading. Jadi mau 1 jam setelah kamu tonton atau 10 tahun setelah kamu sorry mau 1 jam setelah aku post atau bahkan 10 tahun setelah aku post, teraplikasikannya saat kamu nonton. Kita tidak terbelenggu oleh waktu. Yay. Aku tidak percaya di dunia ini hanya ada kebetulan. Jadi pasti yang klik video ini ada pesannya untuk dirimu. Fokuskan pertanyaan dalam hati. Fokuskan dengan energi kamu sendiri. Kita bakal langsung lihat aja ya, siapa orangnya yang ditakdirkan bersama sama dirimu. Kadang-kadang pesan yang aku sampaikan bentuknya seperti metafora, jadi itu harus kamu proses baik-baik, oke? Okay? The person that meant to be with the people was this video. Ada the Six of Wands, dia bisa datang dari orang dari lingkungan pertemanan ya, kalau aku lihat. Ada energi Aries, Leo, Sagittarius, Cek sama Rising in Venus and Vedic Rising kalau aku ngomongin soal zodiak, karena setiap orang kecocokannya beda-beda sama zodiak. Karena di hidup kita berchart itu ada ya. Ada yang cocok sama Moon sama Rising kalau di percintaan. Di sini juga ada Libra, Gemini, Aquarius. Kalau aku lihat dia adalah sosok orang yang sangat private kehidupannya. Dia punya banyak teman, tapi yang benar-benar jadi sahabatnya dia itu cuma segelintir orang. Terus kalau yang aku lihat di sini orangnya cukup romantis. Jadi dia adalah orang yang memang mengerti cara treat pasangan, mengerti cara untuk menempatkan diri dalam percintaan. Dia orang yang cukup sukses di pekerjaan, di karir. Dia pintar pilih teman. Kalau aku lihat, dia bukan milih-milih karena status sosial atau sama hal-hal materi ya, tapi dia pintar milih temannya, teman yang baik sama teman yang nggak baik yang mana gitu dia tahu. Jadi kalau aku lihat di sini dia berada di dalam lingkungan pertemanan yang sangat sehat. Terus loyal banget teman-temannya sama dia, jadi teman-temannya tuh setia sama dia. Terus di sini kalau dalam kita baca sekarang ya, bagi teman-temannya dia tuh adalah sosok yang paling sukses di antara mereka gitu. Terus kalau aku lihat dari energi The Six of Wands sendiri, dia adalah sosok orang yang sangat aktif. Aktifnya bisa dari pekerjaan, dia aktif bekerja, atau bahkan kegiatan. Ini bisa kegiatan sosial atau bahkan kegiatan yang berorganisasi gitu. Nah, di sini kalau dari segi fisik dia ditunjukkan sebagai sosok orang yang punya wibawa atau punya aura tersendiri yang akhirnya ngebuat dia disegani gitu. Terus kalau dari penampilan luarnya ya, dia bakalan kelihatan ramah, tapi juga ada sedikit kayak wibawa yang terpancar gitu, akhirnya membuat orang-orang tuh nggak terlalu apa ya, bisa dibilang nggak bisa crossing the line buat macam-macam sama dia gitu loh. Jadi ada dari pancaran auranya, aura disegani tapi juga orangnya ramah gitu. Terus di sini dari energi The Nine of Cups, Pisces, Scorpio, Cancer. Dia orang yang perasa banget. Orang yang sensitif dan dia mau berjuang soal percintaan. Perjuangannya tuh bukan hanya dilihat kayak dia ngomong ya, dia tuh nggak pinter buat merangkai kata manis-manis kalau misalnya di percintaan. Dia lebih prefer kayak usaha apa yang dia lakukan untuk kisah cintanya dia gitu. Aku akan lihat lagi the spirit getting like I think it says the universe is send this person. Semesta mempersatukan kamu dan dia. Semesta takdir persatukan kamu dengannya.
Ini adalah sosok orang yang kreatif ya, kalau aku lihat. Dia bisa kerja di bidang industri yang kreatif atau bahkan memang dia suka seni. Di sini ada Five of Wands. Kamu sama dia punya perbedaan secara pekerjaan, prinsip, akademik, latar belakang. Tapi ini juga validasi kalau dia sosok orang yang aktif. Aktifnya tuh bukan hanya soal di percintaan ya, kalau yang aku lihat kayak misalnya dia aktif buat ngejar, bukan hanya itu, tapi yang dia lakukan adalah dia aktif di usaha untuk ngebangun masa depan gitu. Contoh diri nabung, bekerja untuk masa depan, bekerja untuk keluarga, terus juga lingkungan sekitar dia pikirin banget, dia mau keluarganya hidup atau tumbuh di lingkungan yang baik gitu. Nah di sini sorry, Five of Wands itu nunjukin juga banyak banget perbedaan kamu sama dia yang akhirnya itu bagi tantangan ya untuk kamu sama dia. Jadi ini bukan tipe hubungan yang oke, manut-manut aja atau nurut-nurut aja. Contoh dia mau makan ayam, kamu mau makan soto gitu. Atau dia mau makan rendang, kamu mau makan salad. Jadi banyak perbedaan yang akhirnya tuh jadi bukan perdebatan ya. Ini lebih seperti kayak jenis komunikasi yang dibangun karena sedikit-sedikit ada perbedaan gitu. Jadi pemahaman itu dibangun bukan karena ngasih tahu semuanya. Aku sukanya ini, aku nggak sukanya ini. Perbedaan-perbedaan yang muncul saat kalian menjalani hubungan itu yang menjadikan kalian memahami satu sama lain. Di sini dia juga sosok orang yang sangat protektif sama pasangannya dia. Cara dia protektif bisa secara harafiah kayak secara nanya kamu di mana, selalu pengen dekat gitu. Cuman secara protektifnya dia lebih seperti kayak penunjang untuk masa depan gitu loh. Jadi agar pasangannya dia tuh merasa aman di masa depan. Lalu yang aku lihat di sini, kamu sama dia walaupun ada perbedaan, passionnya luar biasa besar. Gairah satu sama lainnya gede banget gitu. Jadi keinginan selalu ingin dekat. Dia tuh selalu pengen deket-deket kamu, selalu pengen ketemu, selalu pengen bersentuhan gitu. Dari energi dari Ace of Wands sendiri, dia bukan tipe orang yang tahan untuk LDR ya, to be honest di sini, tahan untuk jauh-jauh. Karena kalau dari Ace of Wands, dia selalu bagi dia hubungan itu dibangun karena pertemuan yang sering dan intens, dan di sini memahaminya juga saling dengan jadi diri sendirinya gitu loh. Dan dia tuh nunjukin seada-adanya dia kayak gimana, dan dia berharap pasangannya juga kayak gitu. Kok goyang-goyang mulu ya. Oke. Aku bakalan lanjut ke Oracle card dulu. Kita bakalan lihat kamu bakalan berhubungan sama orang yang seperti apa, atau bersatu sama orang yang kayak gimana. Takdir mempersatukan kamu dan dia. Dia juga sosok orang yang kalau cinta, dia tuh tidak melihat ya nggak ngelihat fisik atau nggak ngelihat dari punya apa, kalau dari segi memilih pasangan. Karena kalau di sini dia benar-benar yang dia pengen di hubungan itu perasaan apa yang tumbuh saat dekat gitu. Kalau dari The Eight of Crystal ini nunjukin dia juga sosok orang yang bisa dibilang protektifnya itu ditunjukin juga dengan words affirmation. Jadi dia tuh bakal ngomong kalau misalnya nggak suka kayak gini, atau nggak suka kamu berada di lingkungan yang seperti apa gitu. Cuman dia tuh sosok orang yang prinsipnya kan kuat. Kadang-kadang dia agak sulit untuk fleksibel gitu. Di sini ada sailing. Kamu sama dia punya perbedaan jarak tempat tinggal yang cukup jauh. Tempat tinggalnya cukup jauh sama dirimu. Cuman kalau aku lihat dari sailing sendiri, ini dia terbiasa untuk traveling atau jalan-jalan. Cuman ini juga bisa ditunjukkan dari cara dia memilih pekerjaan. Dia memilih pekerjaan yang jauh dari rumahnya dia, gitu. Dari energi the sailing di sini itu juga nunjukin sosok orang yang mempunyai koneksi, bukan hanya di pertemanan yang di dalam saja atau di dunia saja, tapi di dunia luar. Jadi artinya dia itu banyak teman dari segala macam aspek pekerjaan gitu. Terus sailing ini ditunjukkan juga sebagai sosok orang yang ibaratkan ya, hidup ini kita kayak di lautan.
kadang-kadang ada orang yang hidupnya itu di perahunya dia itu ada kapten, ada nakodanya. Nah, kalau dia adalah kaptennya sendiri, jadi kehidupannya dia walaupun dia dekat sama keluarga atau dia punya adat istiadat, bukan berarti yang ngatur tuh hal-hal luar. Jadi yang mengatur hidupnya dia sendiri adalah dirinya sendiri gitu. Dia tuh nggak mau diatur sama orang lain. Dia melakukan kesalahannya sendiri, tapi dia juga bangkit sendiri. Di sini ada buying this person agak boros. Dia tuh orang yang suka belanja ini itu, terutama untuk pasangannya dia. Dia kerja susah payah buat apa ya? Buat memberikan pasangannya dia kenyamanan gitu. Dia mikirnya. Cuman ini juga ada yang impulsive buying. Jadi kalau dia suka beli barang-barang tanpa planning gitu, tanpa rencana dan tanpa tujuan dan tanpa ya gunanya buat apa gitu. Ya udah karena suka aja. Cuman dia tuh orang yang pintar juga sebenarnya untuk mencari uang. Jadi ya balance lah. Cuman memang kekurangannya dia di situ. Boros banget. Di sini shoes. Untuk kalian yang berhubungan sama sosok perempuan, dia suka banget beli sepatu. Tapi kalau untuk kalian yang berhubungan sama sosok laki-laki, ini dia adalah sosok orang yang dunia sosialnya itu cukup status sosialnya tinggi ya. Jadi lingkungan sekitarnya juga orang-orang yang pendidikannya bagus, datang dari keluarga yang bersahaja gitu, yang punya nama baik. Jadi kalau yang aku lihat di sini, kamu berhubungan sama sosok orang yang bisa dibilang kayak socialite. Jadi keluarganya dari dulu terbiasa untuk memiliki kenyamanan atau kekayaan yang memberikan dia privilege atau memberikan keluarganya dia privilege atau hak istimewa di sosial gitu. Terus kita bakal lihat lagi ya. Ini dia tipe orang yang kalau yang aku lihat ya, cara dia untuk mengungkapkan cinta bukan dengan hanya kayak ngelakuin sesuatu, tapi juga memberikan sesuatu. Jadi kayak buying you something, membelikan kamu sesuatu, kasih hadiah gitu. Dia orang yang mau usaha, mau kerja kalau aku lihat. Travel, nah ini kayak validasi, dia suka traveling, dia bakalan sering ngajak kamu traveling atau jalan-jalan, dan pekerjaannya itu menunjang dia untuk melakukan perjalanan. Jadi dia bukan tipe orang yang kerjanya hanya di kantor saja, kayak dari Senin sampai Jumat di kantor aja, enggak, tapi kerjanya juga kerja lapangan gitu. Jadi mumpuni untuk menunjang passionnya dia atau kesenangannya dia untuk traveling. Dia juga orang yang dari dulu terbiasa ya untuk apa sebutannya bergaul dan memiliki teman di luar sana gitu. Jadi akhirnya dia koneksinya banyak, dan itu yang ngebantu dia di pekerjaan juga. Dan di sini bukannya tidak mau settle down, bukannya tidak mau memiliki sebuah konsep rumah yang bisa dia bersinggah, tapi momennya saat kita baca dia sedang di fase lagi bagus-bagusnya di karir, lagi bisa untuk terbang ke sana kemari gitu. Jadi memang yang dia pikirin saat ini buat menunjang masa depannya dia agar dia benar-benar bisa retire muda lah gitu, pensiun muda. Cuman kalau yang aku lihat di sini, orangnya tuh agak entah kenapa ya, yang aku lihat dari vibes-nya dia, walaupun dia disegani atau dia bisa dibilang punya sisi wibawa yang besar, cuman ada sisi naifnya dia gitu di percintaan. Jadi naif itu lebih seperti kayak ada sisi innocence atau sisi polosnya dia di percintaan gitu. So aku bakalan lihat ke Romance Angel. Message for the people who watch this video. Takdir mempersatukan dirimu dan dirinya. Ada deception, someone is wearing a false mask in this relationship. Jadi kamu harus mampu untuk jadi dirimu seutuh-utuhnya. Memang kalau kenal sama orang, terutama orang baru, kita gak akan kenal dalamnya seperti apa. Makanya butuh proses dan usaha. Jadi harus mau untuk melakukan proses dan usaha agar bisa mengenali sisi terdalam manusia seperti apa.
Jangan hanya nilai orang dari luarnya saja. Codependency, addiction, are affecting your romantic life. Nah, ini ada pelajaran untuk diri kamu atau PR. Ini lebih seperti kalau kalian yang masih suka untuk bergantung sama pasangan, bergantung kebahagiaan sama orang lain, posesif berlebih, obsesif berlebih, itu harus dikurangin agar kamu pun tidak tercekat dan tidak cemas dalam sebuah hubungan. So, aku bakalan lihat lagi dari tarot card. Dia ditakdirkan untuk bersama dirimu. Di Eropan, ya dia punya keyakinan yang cukup kuat ya, terutama itu kan keyakinan yang diturunkan oleh keluarga, kayak agama, pendirian gitu loh, adat istiadat, atau bahkan kayak value-value atau norma-norma, dan dia memegang itu dengan kuat. Jadi dia cukup tidak mau toleransi kalau ngomongin soal keyakinan. Jadi dia nggak masalah nih punya teman-teman atau punya orang-orang atau kenal sama orang-orang yang terdekat, perbedaan agama atau perbedaan banyaklah perbedaan gitu, perbedaan suku atau perbedaan negara, dia nggak masalah. Dia justru senang-senang aja. Cuman dia paling tidak bisa dihasut gitu. Jadi dia punya pendirian sangat kuat. Dia juga sosok orang yang taat ya di keyakinannya dia. Di sini ada strength, dia orangnya cukup kuat. Dia itu juga menunjukkan kalau status sosialnya juga cukup kuat. Kedudukan dia di pekerjaan juga kuat, juga bagus. Dari strength itu juga nunjukin dia mencari kenyamanan dan nyari rasa di hubungan. Dia bukan nyari status sosial pasangan, dia bukan cari cantik atau gantengnya pasangan, dia nyarinya rasa. Dari the strength di sini dia mampu untuk menaklukkan diri kamu, dan sebaliknya juga seperti itu. Kamu bisa berhubungan sama Leo, orangnya punya confidence yang luar biasa ya, jadi dia tahu kemampuan dirinya sendiri. Cuman bukan tipe orang yang sombong. Karena di sini balance sama Eropan dia masih bisa nunduk gitu. Dari energi the Nine of Swords, dia itu orang yang punya kecemasan. Jadi overthinking juga kadang-kadang. Two of Coins, karena dia punya banyak pilihan soal kehidupan. Let's see what more. Tell me more about this person. Dia orang yang cukup balance. Dia bisa dibilang sama kamu perbedaannya jelas ya, kayak di sini. Di sini ada bulan sama bintang, istilahnya beda banget kan. Jadi dari energi bulan sama bintang aja beda. Bulan itu hidupnya di malam hari, bulan dan matahari. Matahari hidupnya di siang hari gitu. Jadi kamu sama dia saja punya perbedaan seperti elemen atau perbedaan background dan segala macam, tapi bisa menyeimbangkan satu sama lain gitu, dan dia merasakan itu. Terus dari the Nine of Wands ini privacy. Dia sangat diutamakan. Ini paling anti banget kalau misalnya ngedate sama dia terus di-post. Jadi dia bukannya dia nggak suka memamerkan pasangan ya, dia lebih suka menikmatinya sendiri gitu. Ten of Wands, Seven of Swords. Orangnya juga tahan banting nih pernyataan. Dia walaupun pernah disakitin, dia tuh tidak berubah. Jadi gini, kan ada orang yang biasanya tuh baik, naif di percintaan, terus dikhianati, terus akhirnya jadi berubah gitu. Aku tidak mau mengenal cinta lagi gitu. Jadi tapi dia enggak, dia masih optimis soal percintaannya dia. Tanggung jawab banget orangnya. Jadi orangnya sangat bertanggung jawab, menjunjung privacy. Dia juga sosok orang yang bisa dibilang bukan orang yang lelet ya. Terus kalau aku lihat di sini, dia tuh agak sulit dibaca. Proteksinya gede banget. Proteksinya itu bukan hanya diri kamu kenal sama dia ya, sulit untuk dimengerti atau sulit untuk memahami isi kepalanya. Dia bukan hanya dari situ saja, tapi dari segi kalau masuk ke kehidupannya itu memang harus ekstra usahanya gitu, karena tadi proteksinya untuk dirinya sendiri secara sadar dan tidak sadar itu cukup kuat. So aku bakalan lihat ke Lenormand.
ada the road. Kamu akan bertemu dia, momennya itu kayak momen ada keberuntungan yang hadir dalam hidup kamu gitu loh. Jadi momennya itu memang saat persimpangan kehidupan, dimana mungkin di kehidupan kamu ada pilihan, nah kamu memilih sesuatu nih gitu, baru dipertemukan. Terus kalau aku lihat di sini, ini juga ngomongin soal ada perubahan drastis di dalam hidup kamu saat kamu bertemu sama dia. Contoh ya, kita pernah deket nih contoh sama seseorang, ada konsep kita move on, ada konsep kita move onnya move on palsu. Move on palsu tuh apa? Kita tuh bilang move on, di mulut move on, tapi kita masih pikirin dan kita masih terbelenggu sama rasanya. Saat momen seperti itu kamu gak akan ada pertemuan, tapi saat sudah benar-benar melepaskan, konsep melepaskan tuh dengan ikhlas, benar-benar bisa melepaskan. Dia tidak ada rasa sakit atau tidak ada rasa kesel atau tidak ada rasa sayang ya gitu, tidak ada rasa seperti itu, benar-benar ikhlas, baru di situ ada pertemuan. Jadi kita melepaskan dulu sesuatu dalam hidup kita yang memang, kalau kita ngomong soal percintaan, berarti di kehidupan percintaan kamu move on dulu, ikhlaskan dulu tentang sesuatu hal di entah itu memori masa lalu, entah itu terbelenggu sama orang masa lalu atau trauma-trauma di masa lalu. Nah, di sini ada nanti keberuntungan yang datang, yang biasanya kehidupan percintaannya gitu lagi, kok ketemu orang yang gitu lagi, nanti akan ada perubahan saat mampu untuk melihat apa yang harus dilepaskan. Itu caranya gimana? Kontemplasi. Jadi kamu harus tahu cara untuk kontemplasi, cara untuk bercermin. Kadang-kadang tuh kita tuh tanpa kita sadari ya, kita tuh menggenggam sesuatu yang bagi kita itu paling benar, padahal itu seharusnya yang dilepas gitu. Nah, di sini ada pesan dimana harus lebih mampu untuk memahami diri sendiri. Kadang-kadang yang dilepasin bisa pekerjaan yang tidak baik untuk dirimu, lingkungan pertemanan yang tidak baik, atau lingkungan pertemanan yang bukan lagi cocok untuk dirimu untuk menunjang kehidupan di masa depan, atau bahkan pola pikir yang sudah bukan lagi untuk dirimu. Jadi ada sesuatu hal yang tidak lagi serving you untuk masa depan, itu harus dilepas gitu. Jadi itu bukan hanya konsep di percintaan love life saja ya, kayak romansa antara manusia saja, tapi bisa banyak hal gitu konsepnya. Jadi harus tahu yang dilepasin tuh harus apa, dan itu saat sudah mampu nerima dan ikhlas untuk melepaskan, baru di situ ada sebuah jalan yang akan ditunjukkan gitu. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ada the moon di sini yang tadi aku bilang, nanti ada perjalanan nih. Nah, perjalanan kamu nanti akan ada tantangannya. Tantangannya adalah apa? Kamu akan diberikan pilihan, kamu mau tetap stay di tempat yang nyaman atau di dalam kenyamanan yang ternyata itu membelenggu dan menutup dirimu untuk masa depan, atau kamu mau melakukan sebuah gebrakan. Awalnya memang akan ngerasa asing, akan ngerasa kayak gak enak gitu. Tapi yang namanya perubahan, adaptasi itu pasti harus kita lakukan. Contoh ibaratkan gini, yang biasanya kamu makan nasi, tapi ternyata nasi putih sudah bukan lagi sesuatu hal yang baik untuk diri kamu, karena bisa mengurangi kesehatan. Contohnya, akhirnya kamu disarankan oleh dokter untuk coba makan beras merah gitu. Pasti karena kebiasaan makan nasi putih diganti sama beras merah, itu pasti kan gak enak ya rasanya, dan itu ada sesuatu yang asing. Nah, sama kehidupan juga seperti itu. Kamu melepaskan sesuatu hal yang kemarin yang kamu anggap nyaman, tapi saat mampu untuk melakukan sesuatu hal yang baru, atau misalnya beradaptasi sama sesuatu hal yang baru,
itu memang prosesnya nggak instan, tapi saat kamu lakukan di situ kamu akan terlepas dari belenggunya si The Devil ini. Lalu di sini nanti ada kedamaian dan kenyamanan. The Queen of Crystal, kamu akan berada di dalam sebuah kedudukan di percintaan yang diprioritaskan. Dan dari energi The Queen of Pentacles sendiri, ini istilahnya sesuatu yang berharga untuk diri kamu gitu. Jadi percintaan kamu akan sangat berharga. So this is your reading. Thank you for watching. So kalau misalkan kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini boleh like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share sampai next reading. Bye.